seperti yang Bang Faruk inginkan, mungkin tidak akan bisa, karena memang ini keyakinan kami, karena kami punya juru selamat dan kehidupan kami juga sebagai orang Kristen itu sudah terjamin. Kenapa? Karena orang Kristen siapa yang memberikan kalian juru selamat? Silakan. Ya, silakan Dinda. Kata Bang Faruk tadi kan, abang udah punya iman ya Bang, bukan khayalan. Iya. Nah, karena ada validasinya. iya. Setelah yang abang pahami semuanya, abang udah mendapatkan iman. Apakah sudah menjamin keyakinan abang itu abang akan masuk surga? Abang akan sudah memperoleh surga? Kalau aku kalau aku berkata dengan lisanku, aku harus mendahului Tuhanku. Makanya dikatakan dengan perkataan insya Allah. Kalau lisanku yang berkata, aku harus mendahului Tuhanku, karena semua atas kehendak Tuhanku. Tapi jika aku mengutip perkataan Tuhanku, pasti aku selamat. Perkataan Tuhanku ya, pasti aku selamat. Mana validasinya Faruk? Seperti yang saya katakan tadi, surah Fussilat ayat 30, perkataan Tuhanku ya. Kalau perkataan pakai lisanku ini, aku akan mengatakan insya Allah. Karena apa? Aku harus berserah diri pada Tuhanku. Nggak boleh aku mengatur Tuhanku. Tapi kalau aku mengutip perkataan Tuhanku, pasti umat Islam itu masuk surga. Surah Fussilat 30, innalladzina qalu rabbunallah. Barang siapa yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, dan dia istiqomah atas itu, tiada ketakutan dalam dirinya, malaikat akan mengkhabarkan kepada dia, ya, jangan kau takut, sebab Allah telah menyiapkan surga atasmu. Pertama. Yang kedua, dinku Islam, agamaku Islam. Bukan mulutku mengatakan agamaku Islam, tapi Tuhanku yang kusembah memperkenalkan agamaku itu dengan sebutan Islam. Dalilnya di mana Faruk? Surah Ali Imran ayat 19, inna dina indallahil Islam. Bahkan aku yakin aku selamat karena apa? Tuhanku berkata dalam surah Ali Imran ayat 85, di kolong langit ini selain Islam itu ditolak. Adakah sertifikat seperti itu didapat dalam Kristen? Di kolong langit ini, Yesus berkata, di kolong langit ini selain Kristen itu ditolak. Pernahkah Paulus berkata, di kolong langit ini selain Kristen itu ditolak? Nggak ada. Tapi sertifikat yang kumiliki ada dalam surah Ali Imran 85. Dan yang ketiga, surah Al-Maidah ayat 3. Allah Tuhan yang kusembah menyatakan, imanku ini sudah disempurnakan oleh Tuhanku. Surah Al-Maidah ayat 3. Dan semua ketika aku berjanji, aku meyakini, aku yakin nih, beriman nih, kalau aku akan masuk surga ketika aku menjadi orang-orang beriman dan melakukan amal soleh, dibenarkan oleh Tuhanku. Di mana? Dalam surah Al-Bayyinah, innalladzina amanu wa amilus solihati indahul rabbihim jannatu adnin. Sesungguhnya orang-orang beriman dan melakukan amal soleh, ya, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Kepada mereka akan diberikan surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Kepada aku akan diberikan surga ketika aku beri nama soleh, gitu loh. Ketika aku berpuasa di bulan Ramadan, ada legalitasnya dari Allah, diperintahkan berpuasa di bulan Ramadan dalam surah Al-Baqarah. Semuanya ada. Ketika aku melakukan ini dalam ibadahku, melakukan ini dalam ibadahku, ada perintahnya dari Allah dan dicontohkan oleh Nabi kami, Nabi Muhammad SAW. Maka kalau ditanyakan, apa kau yakin Faruk akan masuk surga? Kalau mengutip dari perkataanku, aku akan mengatakan insya Allah. Tapi kalau mengutip dari perkataan Tuhanku, aku yakin pasti masuk surga. Kalau hal serupa ditanya kepada teman Kristen, jadi gimana? Gimana coba? Gimana Bang tadi Bang? Hal serupa maksudnya? Tapi kalau pertanyaan yang serupa dilontarkan kepada teman Kristen, apakah kalian punya validasi, legalitas ketika kalian keluar ya pasti masuk surga? Siapa yang memberikan validasi Kristen pasti masuk surga? Siapa? Coba jawab Darlis. Siapa yang memberikan legalitas Kristen pasti masuk surga? Siapa? Tuhan Yesus Bang. Kenapa dia? Di mana Yesus memberikan validasi? Di mana Yesus pernah memberikan legalitas itu? Di mana? Kenapa Tuhan Yesus? Orang-orang yang menuhankan, orang-orang yang apakah ada ayat dalam Bible dikatakan orang-orang yang menuhankan aku pasti masuk surga? Orang-orang yang mengikutin aku, yang menyebut dirinya pengikut Kristus akan masuk surga? Gak ada Darlis.
Yang adanya perkataan Yesus itu selalu menyinggung orang-orang yang menuhankan dia, menyembah pada dia. Datanya sudah banyak saya kasih tadi. Iya bang. Kan Yohanes 2 Yohanes 1 nomor 7. Kan sudah ada bilang juga tadi bang, kalau ayat Alkitab itu dipotong-potong seperti yang Abang Faruk bilang tadi, mungkin kita tidak akan nyambung. Sama halnya misalkan kan tentu tidak akan nyambung ya kan. Sama halnya ayat Alkitab. Meskipun Bang Faruk yakini, meskipun Bang Faruk ingin Darlis seperti yang Bang Faruk inginkan, mungkin tidak akan bisa karena memang ini keyakinan kami, karena kami punya juru selamat dan kehidupan kami juga sebagai orang Kristen itu sudah terjamin. Kenapa? Karena orang Kristen. Siapa yang memberikan kalian juru selamat? Siapa juru selamat kalian? Inilah yang bilang tadi, angan-angan Darlis. Khayalan saja itu. Kau berhayal kau punya juru selamat. Siapa juru selamatmu Darlis? Siapa? Meskipun ku jelaskan Bang Faruk juga nggak akan paham. Karena apa? Di pikiran Bang Faruk itu agama abang yang paling benar gitu kan. Makanya bukan agamaku yang paling benar. Gini Dinda, kalau aku menganggap agamaku paling benar, aku akan menyalahkan kau berdasarkan imanku. Kalau aku menganggap agamaku benar, aku akan menyalahkan kau berdasarkan Quranku. Tapi aku menyalahkan kau berdasarkan Bibelmu. Tapi kenyataan yang ada Bibelmu yang kau bantah. Kristen punya juru selamat itu angan-angan dan hayalan saja. Lidahku taruhannya. Itu angan-angan. Gak pernah Yesus mengatakan akulah juru selamat untuk Kristen. Tidak ada. Saya udah kasih datanya ke kamu. Dengar dulu Dinda Darlis. Yesus itu diutus hanya untuk Bani Israel. Sebut satu ayat dalam Bible di mana Yesus pernah berseru, wahai manusia, dengarkanlah aku. Nggak pernah Darlis. Yesus nggak pernah berseru wahai manusia, wahai seluruh bangsa-bangsa. Nggak pernah. Dia hanya berkata wahai Bani Israel. Ya Bani Israel, Bani Israel, Bani Israel, Bani Israel. Bahkan ketika mengumpamakan umatnya Bani Israel, dia umpamakan dengan domba. Domba-domba dari Bani Israel. Yesus tak pernah menerima domba import di luar dari Bani Israel. Bahkan dalam Matius, dalam kitab di dalam kitab Matius, ketika ada wanita Kanaan yang minta pertolongan pada Yesus, Yesus tak menerima dia sebagai domba import di luar dari Bani Israel. Tapi Yesus memberikan dia perumpamaan dengan perkataan anjing. Perkataan anjing. Baca dalam kitab Matius 15 nomor 24 sampai dengan 28. Matius 15:24, aku diutus hanya untuk domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Lalu datang wanita itu mendekati Yesus dan berkata, ya Tuhan. Namun anjing ini, ya Tuhan, tolong, dia minta tolong kepada Yesus. Apa kata Yesus? Bagaimana mungkin aku mengambil makanan dari anak kecil ini Bani Israel, lalu kuberikan kepada anjing? Apa kata perempuan itu? Benar katamu Tuhan. Namun anjing ini memakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Memakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Apa kata Yesus? Sungguh benar besar imanmu ya ibu. Sungguh besar imanmu wahai perempuan. Kenapa? Karena Yesus menolong dia. Tapi setelah menolong dia, Yesus tak menerima dia sebagai domba import di luar dari Bani Israel. Yesus tolong menyatakan dia anjing. Makanya berkali-kali aku bilang kepada kalian Darlis, teman-teman Kristen, yang ada pada kalian hanya hayalan saja. Yang ada pada kalian hanya angan-angan saja. Yang ada pada kalian hanya mimpi dan cita-cita saja. Kalian bercita-cita Yesus menyelamatkan kalian, padahal Yesus tidak mengenal, bahkan mengusir kalian. Kalian bercita-cita dan berangan-angan, bahkan berhayal kalian Yesus itu Tuhan. Padahal pada kenyataannya seperti apapun narasi yang kau sampaikan, tidak bisa Yesus itu kau jadikan Tuhan. Karena tak mungkin Tuhan mengutus Tuhan. Kalian saat ini berhayal. Gimana? Itu kan keyakinan Bapak Faruk. Tuhan tidak kok keyakinan?
bilang dia. Kok keyakinanku ya? Ya, itu yang salah tafsiran, salah pengertian. Akhirnya melenceng pengertiannya, Bang. Aku membaca loh, Darlis. Aku membaca loh, Dinda. Tak menafsir. Baca Matius 15 nomor 24 sampai 26. Baca dulu. Coba baca. Baca. Apakah Yesus menerima ketika wanita kalau dibaca dari nomor 20. Wanita dari Kanaan itu ngikutin dia. Risih Yesus. Dia diikuti oleh wanita Kanaan ini dalam perjalanannya. Dia tahu perempuan itu bukan Bani Israel. Yesus itu risih. Gak mau dia diikuti oleh wanita di luar dari Bani Israel itu tadi. Makanya Yesus berkata, bagaimana mungkin aku mengambil makanan dari anak kecil lalu kuberikan kepada anjing? Ketika hidup aja, di antara rombongannya ada orang di luar dari Bani Israel, Yesus itu risih. Risih dia baca itu, sampai dia bercerita kepada muridnya tentang siapa perempuan itu. Makanya aku bilang kalian sedang berhayal, hayalan saja. Kalian udah dibaca, Dinda? Gimana ayatnya tadi, Bang? Matius 15. Lo kayak gitu pula dia bacanya. Udah sini aja bacanya lah. Nggak dengar suaramu. Udah pakai ini aja. Nih. Nih ya. Perempuan perikop ya. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan di daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Dah, nggak menjawab Yesus ya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepada dia. Aduh, kena. Apa ini? Kena peringatan kita, teman-teman. Kena peringatan kita, teman-teman. Tolong bantu tetep layarnya ya, langsung 3 peringatan masuk, teman-teman. Tetep layarnya level orange-nya, teman-teman. Tetep layar level orange-nya, teman-teman. Kena kita, teman-teman. Bismillah ya. Iya, di report kita, di report. Dijatuhkan dia kan.